Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 12 Cisco CCNA Part 2 yaitu static routing. Oke, di sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan satu buah router yang 2811 dan kita tambahkan dua buah PC. Di sini kita hubungkan dengan kabel otomatik. Setelah itu kita bisa ubah namanya nih. Ini PC 2 dan ini PC 1. Nah, seperti konsep switch dan router yang sudah kita bahas di video sebelumnya, routing ini nantinya berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berada di network yang berbeda. Nah, karena networknya berbeda, kita itu membutuhkan router sebagai penghubungnya. Sekarang kita bisa tentukan IP-nya nih. Di sini kita bisa buat node. Untuk IP PC 1 yaitu 10.10.10/24. Lalu untuk PC 2 yaitu 20.20.20/24. Nah, lalu untuk jalur yang menuju ke PC 1 kita akan menggunakan 10.10.10.1 dan untuk jalur yang ke PC 2 kita menggunakan 20.20.20.1 seperti ini. Nah, nantinya IP router ini akan menjadi default gateway untuk masing-masing PC ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa konfigurasi IP di PC yang satu. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP tadi. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.0. Ini kita bisa kopikan. Lalu kita konfigurasi juga di PC 2. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi router. Kita bisa buka routernya. Kita masuk ke CLI. Di sini kita pilih no. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke enable, lalu masuk ke config. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 1, yaitu FA 0/0/0 ya teman-teman. Kita bisa masukkan. Setelah itu kita bisa masukkan IP address-nya yang tadi, yang gateway ya teman-teman, titik 1. Lalu kita masukkan subnet masknya. Setelah itu kita bisa ketikkan no shutdown atau no sh agar kabelnya itu berwarna hijau. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, kita lanjut ke interface yang mengarah ke PC 2, yaitu interface FA 0/1 ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya. Titik 1 subnet mask. Kita ketikkan no sh. Selanjutnya kita bisa exit. Kita lihat. Nah, di sini lampu indikatornya sudah hijau teman-teman, yang artinya interface sudah aktif. Kita bisa teks koneksi. Di sini kita bisa kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka itu valid ya teman-teman, karena kita belum memasangkan gateway pada setiap PC-PC-nya. Kita akan memasangkan gateway-nya terlebih dahulu. IP configuration, di sini pada default gateway kita masukkan gateway tadi yang 10.1. Lalu kita lakukan juga di PC 2. Itu 20.1. Setelah itu kita bisa cek ping dulu di PC 1. Command prompt
Nah, di sini kita bisa ping IP-nya PC2. Nah, awal-awal akan request timeout ya teman-teman, tapi setelah itu akan TTL. Artinya, PC1 dan PC2 itu sudah bisa berkomunikasi meskipun berbeda network. Yang ini networknya 10, yang ini itu 20 ya teman-teman. Kita bisa coba kirim paket lagi dari PC1 ke PC2. Nah, maka akan successful ya teman-teman. Jadi, konsepnya seperti ini. PC1 ingin ping ke PC2. PC1 bertanya ke router, apakah kamu tahu perangkat dengan IP 20.20? Nah, si router ini, dia itu akan melihat routing table. Kita bisa buka. Nah, di sini kita bisa ketikkan do show IP route. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada nih jalur 20.1 ya teman-teman. Nantinya router itu akan meneruskan pertanyaan dari PC tersebut ke FA0/1 lewat gateway ini ya teman-teman, 20.1. Setelah sampai di PC2, PC2 itu akan bertanya lagi ke router, apakah ada perangkat ber-IP 10.10. Nah, nanti dari router akan diteruskan ke FA0/0 melewati 10.1 ya teman-teman. Kemudian baru dia meneruskan paket ICMP atau paket ping ke PC satunya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini itu ada C artinya connected ya teman-teman, dan ada L yang artinya lokal atau alamat interface router. Sekarang kita masuk ke static routing. Di sini kita bisa buat topologinya terlebih dahulu. Kita masukkan router yang 2911, 2 buah ya teman-teman. Lalu kita masukkan 2 PC. Setelah itu kita bisa hubungkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router yang pertama ya teman-teman. Di sini no. Kita masuk ke enable conft. Nah, di router 1 kan ada 2 jalur nih. Kita akan mulai yang mengarah ke PC1, yaitu gig 0/0. Kita bisa masuk. Lalu kita bisa ketikkan IP-nya. Oh, di sini saya lupa SSH. Tidak menggunakan 24 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa keluar. Selanjutnya untuk jalur yang kedua yaitu gig 0/1. Kita bisa masuk ke interface-nya. Masukkan IP-nya. Kita ketikkan no SH. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita juga konfigurasi di router yang kedua. No. Enable. Conft. Lalu kita mulai yang jalur ini ke PC2 ya teman-teman, yaitu gig 0/1. Ini saya kecilkan saja. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa ketikkan gig 0/1. Kita masukkan IP-nya. Ketikkan no SH. Lalu kita bisa exit. Kemudian jalur yang mengarah ke
router 1 ya teman-teman, yaitu gig0/0. Masukkan IP-nya. Ketikkan no/sh. Lalu kita bisa keluar. Dan di sini menyala semua ya teman-teman, lampu indikatornya sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita akan pasang IP. Karena tadi kita belum pasang IP, oh di sini kita juga pasang gateway ya teman-teman. Gateway-nya yaitu 1.1. Kita lakukan juga di PC 2. Gateway-nya yaitu 2.1. Selanjutnya kita akan kirim paket nih dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka akan valid karena kita belum konfigurasi static routing-nya. Kita baru saja memasangkan IP-IP-nya. Nah, dalam static routing itu ada yang namanya ini, source atau asal ya teman-teman. Nah, jadi asal IP-nya itu dari mana? Dan ada yang namanya destination. Jadi destination itu tujuannya akan kemana ya teman-teman? Kita akan coba ping IP PC 1 ke PC 2. Ping IP-nya PC 2. Nah, maka di sini itu akan DHU ya teman-teman. Nah, kenapa? Untuk itu kita bisa buka router 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan to show IP route. Nah, di sini enggak terdaftar IP 192.168.2.10 ya teman-teman. Nah, agar kedua PC itu bisa saling berkomunikasi, kita perlu memberitahu router untuk jalurnya nih. Di sini kita akan konfigurasi static routing-nya. Nah, agar router 1 tahu network PC 2, jika ping dari PC 1, kita bisa ketikkan IP route. Kita masukkan IP tujuannya yaitu 168.2.0. Di sini kita menggunakan 0 ya teman-teman, karena kita menggunakan gateway-nya. Selanjutnya kita masukkan subnet mask-nya. Nah, lalu kita masukkan jalurnya nih. Nah, jika dari PC 1 ke PC 2, dia itu melewati ini ya teman-teman, 10.2. Jadi kita bisa masukkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa ketikkan do show IP route. Nah, di sini dia sudah ada nih S, yang artinya itu static. Ini adalah IP yang kita konfigurasi secara manual. Kita perlu memberitahu juga di router 2. Kita bisa buka router 2. Nah, agar router 2 itu tahu network PC 1, kita bisa ketikkan IP route. Kita masukkan nih IP tujuannya yaitu PC 1 menggunakan IP gateway-nya. Klik 1.0 menggunakan network-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan subnet mask-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan jalurnya nih, yaitu 10.1. Jalurnya tuh ini ya teman-teman, dari PC 2. Kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa cek dengan show IP route. Nah, nantinya akan muncul S ya teman-teman, atau static. Di sini kita bisa tes lagi. Kita bisa masuk ke ini PC 1. Kita masuk ke command prompt. Kita coba lagi nih ping IP-nya PC 2, yaitu 2.10. Nah, awal-awal itu akan request timeout ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu. Di
sini sudah TTL, tapi kita coba lagi. Nah, maka dia sudah TTL semua ya teman-teman. Kita juga akan kirim paket nih dari PC 2 ke 1. Nah, maka dia akan successful ya teman-teman. Sekarang kita akan tambah router nih. Tambah router yang ini, yang tadi. Di sini kita tambahkan. Lalu kita juga tambahkan satu buah PC lagi untuk si router 3. Lalu kita bisa hubungkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang ketiga. No, enable, config. Nah, lalu kita akan mulai nih dari jalur yang ke PC 3, yaitu gig 0/0 ya teman-teman. Kita bisa masuk. Kita ketikkan IP-nya. Selanjutnya kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit. Nah, kita lanjut ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu gig 0/1. Kita ketikkan IP-nya. Kita ketikkan no shutdown. Selanjutnya kita bisa exit. Jadi, selain dari router 3 ke router 2, router 2 ke router 3 juga memerlukan IP nih. Jadi, kita akan pakai 20.20.20.1/24 seperti ini. Ini kita pindahkan terlebih dahulu. Jadi, di router 2 mempunyai dua jalur nih, jalur ke router 1 dan router 3. Router 1 menggunakan 10.2, router 3 menggunakan 20.1. Sekarang kita akan konfigurasi di router 2 yang mengarah ke router 3 teman-teman. Kita bisa masuk ke interface-nya, yaitu gig 0/2. Masukkan IP-nya. Tidak pakai slice. Kita ketikkan no sh. Nah, lalu kita bisa konfigurasi di PC 3. Kita masuk ke IP config. Kita masukkan IP-nya ya teman-teman. Kita juga masukkan gateway-nya, yaitu 3.1. Kita baru akan konfigurasi static routing-nya. Nah, tadi kan di router 2 kita sudah konfigurasi static routing yang tujuannya itu ke PC 1. Sekarang kita akan setting yang tujuannya itu PC 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka router 2. Kita bisa exit. Kita ketikkan IP root. Nah, tujuannya itu PC 3. Jadi kita menggunakan IP dari PC 3, tapi kita menggunakan networknya teman-teman. Lalu kita masukkan subnet mask, dan kita menggunakan jalurnya nih. Kita lanjut ke jalurnya. Nah, jalur ke PC 3 itu menggunakan yang ini ya teman-teman, 20.2. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 3. Kita akan mulai dari router 3 yang mengarah ke PC 2. Kita bisa ketikkan IP root, kita masukkan IP tujuannya 2.0, kita menggunakan networknya teman-teman. Lalu kita masukkan subnet mask.
Lalu kita masukkan jalurnya nih. Nah, dari router 3 untuk mengarah ke PC 2, dia itu menggunakan jalurnya yang ini, 20.1. Nah, lalu kita lanjut ke router 3 yang mengarah ke PC 1 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ubah saja angkanya menjadi 1.0. Lalu untuk jalurnya itu sama ya, teman-teman, menggunakan yang ini, 20.1. Kita bisa enter. Nah, di router 3 sudah untuk mengarah ke PC 1 dan PC 2 ya, teman-teman. Router 2 juga sudah nih untuk mengarah yang PC 1 dan PC 3. Sekarang yang di router 1, tadi kan sudah untuk yang mengarah ke PC 2. Sekarang kita akan lakukan untuk yang PC 3. Enable conft. Di sini kita bisa ketikkan IP root. Nah, tujuannya itu PC 3. Jadi kita menggunakan network PC 3. Subnet mask. Lalu jalurnya nih. Nah, untuk dari router 1 ke arah PC 3, dia itu menggunakan jalur yang ini, 10.2. Seperti ini. Nah, oke, sudah semua ya, teman-teman. Lalu kita akan tes nih. Di sini kita akan coba ping IP PC 3 di PC 1. 192.168.3.10. Jadi sini untuk awal-awal itu akan time out ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ini dia sudah TTL, kita coba lagi. Nah, ini dia sudah TTL semua. Kita juga bisa kirim paket nih. Kita akan kirim paket dari PC 3 ke 2. Nah, di sini sudah successful. Lalu kita juga kirim paket dari PC 2 ke PC 1. Dia juga sudah successful. Jadi semua berhasil karena setiap router sudah tahu semua jalurnya, teman-teman. Selanjutnya yaitu static routing dengan VLAN. Kita akan setup topologinya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan satu buah switch ya, teman-teman. Kita akan menggunakan yang ini. Selanjutnya kita akan tambahkan 4 buah PC. Lalu kita bisa hubungkan dengan kabel. Lalu kita bisa beri area nih. Dan kita bisa beri knob. Ini VLAN 20. Dan ini itu VLAN 10. Nah, kalau sudah, kita bisa berikan IP-nya. Untuk VLAN ini 172.168.2.1/24. Lalu untuk ini 172.168.1.1/24. Nah, lalu yang ini 30. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat VLAN nih di switch-nya.
Di sini kita bisa masuk ke CLI. Kita masuk ke enable, const. Kita akan buat VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita bisa ketikkan do show VLAN private, teman-teman. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya. Selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN. Nah, dari PC 4 dan 5 ke VLAN 10, kita bisa ketikkan interface. Nah, di sini kan menggunakan dua interface nih, yaitu FA0/2 dan 0/3. Sehingga kita menggunakan range FA0/2 sampai 3. Lalu kita ketikkan switch port, mode access. Kita ketikkan switch port, access. Nah, VLAN-nya dia itu VLAN 10. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita juga bisa masukkan nih yang ini, FA0/4 dan 0/5 untuk VLAN 20. Kita masuk interface range FA0/4 sampai 5. Seperti ini, kita ketikkan switch port mode access. Lalu kita juga ketikkan switch port access VLAN 20. Kita lihat dengan do show VLAN priv. Nah, di sini sudah masuk nih interface-nya. Nah, di sini dari router 3 ke switch itu kabelnya masih merah, teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke router 3. Kita masuk ke enable const. Nah, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch-nya, yaitu gig 0/2. Kita bisa masuk. Oh, tidak pakai FA. Lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Kita tunggu sampai hijau, teman-teman. Nah, di sini dia sudah hijau. Selanjutnya kita akan membuat sub interface router 3 ya, teman-teman. Kita bisa exit. Kita ketikkan interface gig 0/2.10. Di sini saya menggunakan 10 untuk namanya. Lalu kita bisa ketikkan nih encapsulation .1q 10. Artinya itu interface ini akan masuk ke VLAN 10 ya, teman-teman. Lalu kita bisa masukkan IP-nya 172.168.1.1 subnet masknya. Seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa exit. Lalu kita juga akan buat nih untuk VLAN 20, yaitu interface gig 0/2.20. Lalu kita bisa ketikkan encapsulation .1q 20. Lalu kita bisa masukkan nih IP-nya. Subnet masknya juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang IP pada PC-PC-nya. Nah, kalau sudah, kita akan kirim surat nih dari PC 6 ke PC 7. Nah, di sini dia sudah successful.
Lalu kita juga akan kirim surat dari PC 6 ke PC 4. Nah, jadi dia itu akan valid ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi static routingnya. Tapi sebelum itu kita bisa konfigurasi terang dulu di router 3. Di sini kita bisa masuk ke switch-nya. Kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa masukkan interface yang mengarah ke router 3, yaitu ini, FA0/1. Selanjutnya kita bisa ketikkan switch part mode terang. Seperti ini. Lalu kita bisa tes ping nih di PC 6. Kita akan coba ping IP-nya PC 4 ya teman-teman. Nah, di sini awal-awal itu request timeout ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, ini dia sudah TTL, yang berarti sudah berhasil ya teman-teman. Dia itu sudah berhasil karena terang dan sub interface-nya itu aktif. Kita juga akan kirim paket nih. Kita coba kirim paket dari PC 7 ke PC 4. Nah, dia sudah successful. Nah, jadi PC dari VLAN 20 ke 10 itu sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita coba kirim paket dari PC 3 ke PC 6. Dia sudah successful. Lalu kita juga akan kirim paket lagi dari PC 3 ke PC 4 ya teman-teman. Nah, dia juga sudah successful. Kita coba kirim lagi nih dari PC 2 ke PC 6 di VLAN 2. Nah, jadi dia itu akan valid ya teman-teman, karena dari PC 1 dan 2 itu butuh static routing untuk komunikasi ke PC yang ada di VLAN ini ya teman-teman. Nah, static routing agar PC 1 dan PC 2 bisa berkomunikasi ke VLAN, kita bisa masuk ke router 1. Di sini kita masuk ke enable conft. Kita bisa ketikkan IP root. Kita masukkan 172.68.1.0. Nah, tujuannya itu pakai network VLAN 10 ya teman-teman, yaitu yang ini 10.0. Lalu kita bisa masukkan subnet masknya. Nah, untuk jalurnya dari router 1 untuk mengarah ke VLAN 10, yaitu menggunakan jalur yang ini 10.2. Kita bisa masukkan seperti ini. Nah, lalu kita bisa ketikkan lagi nih untuk si VLAN 20 2.0, subnet masknya juga. Nah, lalu untuk jalurnya itu sama teman-teman, menggunakan 10.2 seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan to show IP root. Nah, di sini sudah ada statiknya ya teman-teman. Selanjutnya kita buka di router 2. Kita juga konfigurasi sama ya teman-teman. Ini masuk ke enable conft IP root. Nah, di router 2 untuk jalurnya menuju ke VLAN 10, dia itu menggunakan yang ini ya teman-teman, 20.2. Kita bisa masukkan seperti ini. Lalu kita bisa buat untuk VLAN 20. Jalurnya itu sama, menggunakan 20.2. Jika sudah, kita akan coba kirim paket nih
dari PC 1 ke PC 7 yang ada di VLAN 20. Nah, di sini dia sudah successful. Lalu kita juga kirim paket dari PC 2 ke PC 4 yang ada di VLAN 10. Nah, dia juga sudah successful ya teman-teman. Jadi semua network sudah saling terhubung. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.